Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham perbankan untuk minggu ini ya. Jadi minggu ini hanya 4 hari ya, karena hari Jumat itu hari wafatnya Tuhan Yesus ya. Jadi umat Kristiani biasanya merayakan dan marketnya juga libur tanggal merah ya. Tanggal 14 hari Senin itu kumditnya BBNI jumlahnya 374,06 per lembar sahamnya ya. Jadi yang punya saham BBNI hold ya, Senin itu masih hold. Kalau mau jual besoknya lagi ya, hari Selasa ya. Karena kalau Anda jual hari Senin, Anda tidak akan mendapatkan dividennya karena kumditnya tanggal 14 April ya, seperti itu. Untuk BBNI ya, mudah-mudahan aja sahamnya masih oke ya setelah kumdit dividen ya sebenarnya. Jadi saya akan siapkan dulu untuk chartnya atau grafiknya. Yang pertama saya bahas adalah untuk saham BCA ya. Jadi itu saham BCA ini kalau kita lihat masih downtrend ya, walaupun dia sudah mulai naik lagi, tapi kalau kita lihat terakhir itu dia masih belum membentuk swing low yang higher daripada sebelumnya. Kalau kita lihat sebelumnya kan swing low-nya di 7275 ya. Jadi yang terakhir ini memang dia ada lower low daripada sebelumnya, tapi ini belum menunjukkan higher low ya. Setelah lower low, eh, dia belum higher low. Jadi swingnya ini sebenarnya belum terbentuk. Nah, untuk BBCA ini kalau Anda mau spekulasi buy on weakness, saya sebutnya spekulasi buy on weakness karena masih downtrend ya. EMA 20-nya mengarah ke bawah dan harga sahamnya masih di bawahnya EMA 20-nya. EMA 20-nya juga jauh di bawahnya EMA 200-nya. Jadi masih downtrend. Kalau mau buy lebih baik tunggu kalau dia naik ke atas EMA 20-nya di atas 8466. Jadi sekitar 8400, ya bulatkan ke 84. Kalau kita lihat di sini ini ada angka 8475 ya, swing high di sini ya. Jadi saya tarik garis di sini aja 8475. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 8475 yang sudah punya, yang mau average up boleh, yang belum punya kalau mau tambah lagi, yang mau buy boleh ya, yang belum punya ya, naik ke atas 8475 buy. Kemudian buy-nya bertahap aja. Di sini ada swing high yang eh, 2 kali ya di sini ya. 8650 ini terbentuk tanggal 26 Maret, kemudian yang di sini terbentuk 10 April ya. Jadi 8650 kalau dia ditembus ke atas Anda boleh tambah lagi atau average up untuk BBCA ya. Pakai pas berikutnya di 9175. Kemudian berikutnya lagi dia akan menguji level swing high di sini sekitar 9575. Jadi untuk BBCA ini masih downtrend walaupun sudah mulai rebound. Baiknya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya. Itu saran saya. Yang sudah punya pasang stop lossnya di 8.000 dan 7.600 ya. Kurang lebih seperti itu cukup ya. Oke, berikutnya untuk Bank Mandiri. Kalau kita lihat Bank Mandiri ini dia masih testing area resistennya ya. Jadi setelah dividennya lewat, eh, dia akan testing resisten 5250. Kalau yang mau tambah lagi atau average up atau yang belum punya kalau mau buy boleh, kalau dia tunggu kalau naik ke atas 5250 kita buy ya. Atau kalau mau buy ambil lagi tunggu di sekitar area 4550. Tapi dengan catatan jangan terlalu banyak karena walaupun MA 20-nya sudah melandai, sudah mulai mengarah ke atas, harga sahamnya juga sudah di atas MA 20-nya, tapi MA 20-nya ini masih jauh di bawahnya MA 200-nya. Ya. Biasanya kalau seperti itu kita boleh mulai antri atau buy ya, tapi jangan terlalu agresif buy. Nah, kalau dia naik lagi ke atas 5250, ya kita barusan tambah lagi untuk average up ya, target pas berikutnya sekitar 5825 dan 6200 itu untuk Bank Mandiri. Jadi baiknya bertahap aja. Untuk Bank Mandiri mudah-mudahan dia lancar ya setelah bagi dividen kemudiannya lewat, ya mudah-mudahan sudah selesai ya peer-nya kemudian naik lagi. Nah, kalau saya lihat sih asing memang belum ada tanda-tanda untuk uh, buy lagi ya di Bank Mandiri ya, karena sebelumnya masih net sell-nya masih kelihatan masih lumayan dalam ya, lumayan besar ya sebelum. Tapi ini sudah mulai bangkit harganya, mudah-mudahan lancar ya untuk Bank Mandiri. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Bank BNI, Bank BNI tadi saya sudah sempat singgung kumditnya hari Senin ya tanggal 14 April 2025 jumlahnya 374,06 ya kalau salah ya seingat saya. Nah ini bagaimana Pak Sunar? Apakah nanti setelah kumdit dia bakalan turun? Itu sebenarnya sih selama dia masih bertahan di atas 4.000 saya rasa sih masih cukup oke lah ya, wajar ya. Mungkin aja nanti gap down bisa aja di 4.000-an ya. Karena setelah memakai dividen apalagi dividennya kalau kita hitung dividen yieldnya kan lumayan eh, tinggi ya seperti itu. Jadi kalau dari ini sebelumnya maaf belum ya.
Kalau mau gap down mungkin hari Selasa karena kumditnya hari Senin ya. Sorry, saya ingat saya ya. Jadi kumditnya hari Senin, pokoknya selama masih bertahan di atas 4.000 sih masih oke. Nah, apakah nanti Selasanya setelah kumdit ya, exit ya, itu apakah dragnya 4.000 ya kemungkinan ada. Ya. Jadi kalau misalnya takut, Anda boleh jual dulu nanti buyback di bawah atau jual dulu sebagian 50-50 lah ya. Biasanya kalau di saham itu kalau ragu-ragu jualnya 50% ya. 50% Anda jual dulu, nanti kalau setelah hari Selasa sudah lewat dumditnya ya kalau dia ya berhasil naik lagi ke atas 4.000 Anda mau buyback silakan ya seperti itu ya. Tapi nggak mesti selalu turun kok ya seperti itu. Setelah kemudian dividen nggak selalu turun. Turunnya juga nggak selalu sedalam dividennya ya seperti itu ya. Jadi mungkin ada tutup gap yang di sini kecil ya 4.100 mungkin ya. Kemudian dia bisa rebound lagi ya bisa aja. Nah, terserah masing-masing sih. Nah kalau misalnya mau uh, buy yang belum punya atau mau tambah lagi, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 4.400 kita baru sampai. Nah, sebelumnya kan dia sideways-nya lumayan lebar ya, antara range-nya 4.100 sampai 4.800 atau minimal di sini 4.000 terakhir saya kalau ambil dari sini 4.700-an ya. Itu minimalnya high-nya. Jadi masih ada peluang paling tidak ke 4.700 ya. Jadi kalau naik ke atas 4.400 Anda boleh buy tambah lagi yang sudah punya ya. Target price berikut dekatnya 4.700. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4.700 atau naik ke atas 4.800 kita boleh tambah lagi atau average up. Ya, kurang lebih seperti itu. Atau kalau Anda em, mau pakai acuan MA 200-nya ya kalau dia berhasil naik lagi ke atas MA 200-nya Anda boleh tambah lagi atau average up ya. Jadi kalau masih posisi sekarang jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya. Memang masih melandai. Nah, bottoming di bawah. Nah, kalau kita lihat memang net buy asing atau net sell-nya ini sudah mulai melandai untuk BBNI. Yang mudah-mudahan sudah all price in ya bad news-nya ya. Dia berangkit kembali ke atas. Paling tidak ya dia akan menguji area 5.075 ya. Minim 4.700-an untuk BBNI. Cukup ya. Berikutnya untuk BRI. Kalau kita lihat Bank BRI ini dia masih testing lagi area supportnya 3.500. Dalam minggu ini selama dia masih bertahan 3.500 ya dia masih ada harapan. Jadi Anda bisa pasang stop lossnya di 3.500 dan 3.360. Kalau mau buy saran saya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 3.800 lagi ya. Memang sih kalau kita lihat Pak Sunar saya sudah berhasil naik, saya buy kok turun lagi. Ya dinamika trading memang seperti itu ya. Apalagi kalau salah sebelumnya dividen ya. Dia sempat naik kemudian drag lagi. Em, Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3.800, kalau Anda mulai nyicil buyback boleh. Kemudian kalau dia naik lagi ke atas 4.050, swing high yang di sini ya. Swing high tanggal 27 Maret ya. Itu Anda boleh tambah lagi average up. Tapi yang perlu diingat di sini kalau dia gagal bertahan di atas 3.500, kemungkinan dia bisa drop lagi. Mungkin dia bisa turunnya eh, lumayan dalam sih. Kalau saya lihat ini kalau gagal bertahan di atas 3.500, dia bisa testing area berikutnya supportnya sekitar 3.000 ya. Jadi jangan terlalu agresif kalau buy, tapi jangan terlalu takut juga. Sebenarnya trennya ini masih sideways di bawah, tapi kalau kita lihat EMA 20-nya masih jauh di bawahnya EMA 200-nya, itu berarti masih resiko ya. Jadi jangan terlalu agresif ya, banyak bertahap aja. Sambil lihat situasi, kondisi, kita baiknya bertahap aja, nyantai aja. Jangan terlalu agresif pakai margin ya. Nah, saya sudah pernah kasih edukasi mengenai margin sebelumnya. Margin itu dipakai bukan karena untuk tangkap pisau jatuh, mumpung murah, dikasih harga murah, jadi kita beli sebagainya. Enggak. Margin itu dipakai untuk menambahkan leverage atau istilahnya itu kalau kita bicara mengenai Jesse Livermore, dia itu piramid up. Jadi selama uptrendnya masih bagus, apalagi masih kuat, kalau dia berhasil breakout lagi, dia akan tambah lagi kalau bila perlu pakai margin ya. Seperti itu. Jadi kalau posisinya itu masih lesu di bawah, masih sideways di bawah, atau masih downtrend, apalagi jelas-jelas EMA 20-nya masih di bawah EMA 200-nya, jangan memaksakan pakai margin ya beli berapa ya yang murah Pak Suntar nanti kan dapat cuannya banyak iya kalau naik ya biasanya kalau sudah naik sih ngomongnya gampang bangganya pamer kemana-mana makanya sebelumnya saya sudah buat video dan juga sudah saya seringkan kasih tahu di grup juga ya nah seperti itu ya kita itu jadi orang jangan waktu ISG-nya turun dalam dijelek-jelekan bahkan disumpah-sumpahin gitu ya dan nyumpah-nyumpahin ya ISG ya tapi coba kalau sudah rebound, naik kencang gitu ya. Nanti bangganya kemana-mana ya. Pamer screenshotnya kemana-mana. Profit atau con besar dari dari saham yang dari di IHSG. Apa gak malu tuh ketika turun dijelek-jelekin ya. Yang ketika sudah rebound, ya, naik kencang kan. Sampai dulu saya ingat zamannya COVID kan turun dalam, kemudian mulai rebound, recovery kan. Nah masuk post pandemi itu kan
reboundnya kencang sampai ada julukan monyet pun trading pasti cuan ya seperti itu. Ya, istilahnya seperti itu. Nah, pembukaan rekening saham waktu itu juga membludak ya karena banyak influencer yang sharing eh, dia cuan banyak dari reboundnya saham tersebut ya. Ya kalau rebound, masalahnya ini sampai kapan kondisi global masih belum benar-benar kondusif ya. Apalagi dari tarifnya Trump ya, sentimennya mata uang rupiah kita itu masih tertekan ya. Kalau kita lihat di XY itu indeks mata uang US dollar terhadap beberapa mata uang ya, 6 mata uang basket ya, itu dia sudah turun ya, bahkan sempat di bawahnya 100 indeksnya US dollar. Tapi rupiahnya harusnya kalau rupiah kita itu kuat, kalau ketika DXY itu turun terhadap benchmarknya terhadap mata uang euro, Japanese yen, Swiss, ya seperti itu ya. Saya lupa dan enam pokoknya ya. Nah, Canadian ya. Nah, itu harusnya dia rupiah itu juga bisa menguat karena US dollarnya melemah. Tapi kenyataannya malah masih belum menguat ya rupiahnya. Berarti itu faktor dari internal dari Indonesia sendiri ya. Sehingga mata uangnya belum menguat. Jadi jangan terlalu agresif juga. Itu saran saya banyak bertapa aja nyantai. Kalau lebih cukup berikutnya BRIS Bank Syariah Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan memang eh, area buy weakness sudah saya gambarkan di sini sekitar 2200 ya sampai 2290. Jadi kalau mau buy boleh aja tapi baiknya bertahap, jangan terlalu banyak ya. Karena apa? Karena MA20-nya masih mengarah ke bawah, MA20-nya juga masih jauh di bawahnya MA200-nya ya. Jadi baiknya bertahap aja kalau dia naik lagi ke atas 2300 kita tambah lagi atau average up yang sudah punya. Kalau belum punya kalau mau buy saran saya sih lebih baik tunggu aja naik ke atas 2400 atau naik ke atas 2450. Karena kalau dia naik ke atas 2450, 2450 ini akan membentuk pattern atau chart pattern ya. Eh, yang namanya double bottom. Kalau double bottom ini kita ukur ketinggiannya, maka target price-nya kurang lebih paling tidak sekitar 2790 sampai target berikutnya 3000-an ya. Itu target price-nya kalau dia berhasil breakout dari chart double bottom. Sebenarnya kalau trading chart pattern itu belum buy sekarang. Kenapa? Karena dia belum breakout dari neckline-nya. Pattern-nya belum terbentuk. Memang hampir terbentuk tapi belum terbentuk. Ini coba saya gambarkan ya. Ini kan double bottom bentuknya seperti V ya, V dua kali gini ya. Nah, ini yang kalau kita tarik dari neckline-nya di sini atau base lainnya yang dasarnya di sini, ini belum berhasil breakout ke atas. Jadi kalau trading chart pattern itu tidak boleh mendahului chart pattern-nya. Harus pattern-nya terbentuk, breakout dari neckline-nya barusan buy ya. Itu seperti itu. Karena saya pernah lihat influencer bilang, wah ini akan double bottom, hajar buy aja ya. Itu salah. Kalau trading chart pattern harus tunggu breakout. Tapi memang trading chart pattern itu trading breakout ya. Kalau belum ada konfirmasi breakout, patternnya terbentuk ya kita belum buy. Tunggu breakout. Kemudian kalau setelah breakout kita ukur ketinggiannya. Kalau kita ukur kan ketinggiannya di sini ya. Nah, nah, kita tinggal plotkan ke atas kurang lebih ya sekitar 2790 sampai 3000-an lah ya. Atau sekitar 2900 lah kalau tengah-tengahnya. Ya, itu kurang lebihnya seperti itu. Itu target price-nya kalau dia berhasil breakout dari baseline-nya atau neckline-nya di sini. eh, di sini neckline-nya kalau kita lihat di sekitar 2450 ya. Jadi seperti itu. Baiknya bertapa aja kalau naik kita tambah lagi target price up. Jangan lupa tetap pasang stop loss-nya di 2200 dan 2000 maksimum ya. Hmm. Kalau terlalu jauh ya pasang 2140 ya. Anda bisa pasang bertahap untuk stop loss-nya. Kalau lebih cukup berikutnya untuk BPTN. BPTN masih bottoming di bawah. Saya belum dapat info mengenai dividennya. Kalau yang tahu silakan cek ya. Nah ini kalau dia berhasil naik ke atas 905, Anda boleh buy atau tambah lagi atau average up, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, karena EMA 20-nya masih jauh banget di atasnya EMA 200-nya. Ini downtrend-nya masih cenderung kuat, walaupun sudah mulai sideways, mulai mendatar ya. Jadi buy-nya tetap aja, naik ke atas 905 kita buy, atau yang mau buy sekarang boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 905 buy, naik ke atas 955, tambah lagi average up, target price terdekatnya 1040 dan 1130. Yang kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi 905 ini nah kalau kita mundur ke belakang ya ini kurang lebih area gap sebelumnya di sini ya. Jadi kalau dia tadi di bawah sudah berhasil naik ya biasanya sih dia akan pullback testing ya. Ini sebelumnya sempat naik ke atas sekitar 1100 lebih ya. 1150 kemudian dia pullback sempat low-nya di sini sekitar 925 ya. Sebelum aksi korporasi right issue kalau nggak salah ya sebelumnya. Ya. Itu BBTN ya. Jadi mudah-mudahan dia berhasil naik. Nah, kurang lebih seperti itu ya, cukup ya. Berikutnya BNKA, BNKA sudah saya bahas ya. Sebelumnya ini MA20 sudah melangkah ke atas, ini sudah saya panahnya ya, buktinya ya. Jadi naik ke atas 1705, yang ngikutin channel saya atau nonton videonya harusnya sudah pasang automatic order.
ya atau bracket order ya. Jadi kalau dia naik ke atas 1705 kita buy ini kalau kita lihat high-nya yang terakhir 1750. Jadi kalau minggu ini mulai Senin kalau dia naik ke atas 1750 Anda bisa langsung pasang bracket order buy, Anda boleh tambah lagi yang sudah punya average up atau yang belum punya kalau mau buy silakan. Kalau tunggu pullback atau tunggu di area MA20 boleh nggak Mas Nar? Boleh. Kalau mau buy weakness ya tunggu lagi sekitar area 1650 sampai dengan sekitar area di sini 1670-an ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas menjelang penutupan atau besoknya kita baru buy. Nah, kalau mau average up Anda pasang bracket order aja naik ke atas 1750 kita buy tambah lagi ya. Naik ke atas 1790 tambah lagi target price dekatnya dia akan menguji area sekitar 1840 sampai 1850. Kalau dia naik lagi ya target berikutnya dia akan menguji 1950 ya. Tapi untuk BNGA ini saya rasa 1790 masih mampu ya ngasih testing. Kalau mau buy sekarang memang masih tanggung ya. Jadi bayinya bertahap aja jangan terlalu agresif atau tunggu bayar weakness lagi sekitar area 1650 sampai 1670-an ya. Kalau habis seperti itu cukup ya. Berikutnya PNBN, PNBN kalau kita lihat di sini masih cukup menarik kalau mau buy on weakness ya. MA20-nya sudah mengarah ke atas. Nah, PNBN ini dari yang saya bahas tadi ya, satu-satunya saham perbankan yang mana MA20-nya di atasnya MA200-nya ya. Jadi jangka pendek menengahnya itu dia sudah lumayan bagus. Mas, ini masih di bawahnya ya, sorry, sorry. Ini MA200-nya di sini. Ini bukan MA200 ini low-nya ya, low periode jangka pendeknya. Ya, salah lihat tadi ya. Ini MA 200-nya masih di bawahnya ya. Jadi MA 20-nya masih di bawahnya MA 200-nya. Dan ini saat ini masih testing MA 200-nya. Jadi baiknya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik ke atas 1570 atau 1575 ya, high yang terakhir, kita boleh buy atau tambah lagi average up. Target price berikutnya dia akan menguji 1695, 1805 dan 2000-an. Checkpointnya 1900 kalau mau tambah lagi. Atau kalau mau tunggu buy weakness lagi, Anda bisa tunggu di area 1345. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak karena kalau dia turun di bawah 1345 itu dia bisa turunnya dalam banget ya. Jadi kalau mau buy weakness itu tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy ya. Ya tunggu aja mungkin dikasih tapi saya nggak akan turun ya. Kalau mau tambah lagi atau average up ya 1575 ke atas itu untuk eh, em, PNBN ya. Kalau lebih seperti itu ya. Cukup. Berikutnya untuk Arto, Arto kalau kita lihat masih belum buy, walaupun sudah tiga candle hijau ya. Nah asing memang kalau kita lihat Arto agak beda ya. Dia mulai naik ya net flow-nya untuk asing, tapi sahamnya masih downtrend. Saya fokusnya di trennya, bukan di asingnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini swing high-nya yang terdekat untuk Arto itu di area sekitar 1610. Jadi kalau mau buy, tunggu aja kalau dia naik ke atas 1610 kita barusan buy. Atau paling cepat kalau mau curi start ya 1500. Tapi tetap saya sarankan tunggu kalau dia berhasil naik ke atasnya ini ya. Ke atasnya 1610 kita barusan buy. Atau kalau sudah punya ya average up nanti tunggu naik ke atas 1610. Jangan di average down ya karena MA20-nya masih mengarah ke bawah. MA20-nya juga jauh di banyak MA200-nya. Kalau mau amannya ya memang tunggu naik ke atas 1800. Ini sudah saya gambarkan eh, panahnya yang terakhir ya. Jadi tunggu aja. Kadang-kadang kita belinya memang agak ke atas ya. Kenapa? Kata kuncinya adalah untuk konfirmasi. Konfirmasi kalau downtrendnya sudah selesai, sideways, kemudian dia sudah mulai uptrend ya kita baru mulai buy. Biasanya kalau masih di bawah 1800 ini masih resiko ya. Nah ini kita bisa lihat kalau kita mundur ke belakang, ini rumah hantu ya, nggak ada candle sama sekali. Jadi kalau seperti ini ya, ini mulai dari sebenarnya ini bukan 1800 ini mulai dari 2040 ya. Makanya ini saya gambarkan sebelumnya. Jadi kalau di bawah 2040 ini sudah rumah hantu jauh banget. Jadi sekitar kurang lebih ini pertengahan Juni ya dia testing ya. Kemudian dia rebound. Apalagi kalau sekarang makin bawah ya ini makin jauh mundur ke belakang. Jadi semakin mundur ke belakang apalagi rumah hantu nggak ada candle sama sekali itu berarti masih belum aman. Jadi lebih baik paling cepat ya naik ke atas 1800 saja. Ya, kurang lebih seperti itu untuk Arto ya. Baiknya bertahap aja, walaupun memang asing sudah mulai net buy ya. Tapi kita sih santai aja. Prinsipnya tetap follow the trend ya, bukan follow foreign atau follow asing gitu ya. Habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk NISP. Nah, NISP ini eh, masih belum buy ya. Memang sebelumnya saya sudah sebutkan area buy weakness
kalau dia berhasil naik ke atas 1250. Tapi biasanya saya sebutkan menjelang penutupan atau besok paginya ya seperti itu. Tapi harusnya sih belum baik karena menjelang penutupan kan dia masih belum berhasil naik ke atas 1250 ya. Ya seperti itu ya. Jadi harusnya belum baik kalau minggu ini dia berhasil naik ke atas 1250, yang mau buy on weakness di NISP sih silakan karena sebelumnya dia itu area 1250 merupakan area yang terbaik untuk buy on weakness ya atau 1270 yang agak ke atas. Makanya saya ada gambarkan dua area. Terserah Anda mau 1250 atau 1270 agak ke atas sedikit. Nah, kalau naik ke atas 1770 paling tidak dia akan testing ini sebelumnya 1300-an dikasih ya, sekitar 1300. Kalau kita lihat swing hanya 1340-an dikasih. Paling tidak checkpointnya di 1310 ya. Kalau gagal Anda barusan jual. Ya, jadi buy on weakness sekitar 1250 sampai 1270 menjelang penutupan ya. Kalau dia berhasil naik ke atasnya itu ya kita baru sampai untuk NISP ya. Cek juga apakah dia bagi dividen ya. Saya eh, nggak ingat ya, terus terang aja nggak mantau untuk NISP karena cek dividennya ya kurang lebih sih seperti itu. Ini sudah lumayan banyak ya. 10 saham untuk bank yang di luar itu mungkin yang sentimen dividen yang akan datang ya BJBR kalau Anda mau buy ya sama BJTM. Ya walaupun BJTM ini kan masih ada kasus ya. Kasus kredit fiktif kalau nggak salah ya. Nah, jadi masih eh, resiko juga. Jadi kenaikannya ini ya memang mungkin karena sentimen pembagian dividen. Cuma saya belum cek beritanya kapan dan berapa jumlah pembagian dividennya. Yang tahu silakan tulis di kolom komentar. BJPR juga sebelumnya ada kasus juga ya. Jadi untuk BJPR ini juga hampir sama kurang lebih ya. Karena sentimen pembagian dividen aja yang dividen yieldnya lumayan tinggi ya seperti itu apalagi kalau harga sahamnya makin jatuh tapi tetap ya eh, tergantung Anda sih kalau Anda mau spekulasi siapa tahu setelah dividen dia turunnya nggak terlalu dalam jadi ada cuan dari dividennya walaupun turun kan kalau dia turunnya nggak sedalam eh, harga kumdit dikurangi dividennya mungkin Anda masih bisa cuan sedikit ya. Seperti itu ya mungkin ya. Tapi eh, saran saya sih tergantung masing-masing ya seperti itu ya. Tapi terus terang untuk saya BJPR dan BJTM nggak punya. Memang dulu saya suka BJTM tapi sudah hampir 2 tahun saya sudah nggak pegang lagi ya seperti itu ya. Eh, ya karena memang saya rasa sih dari segi fundamental juga masih belum sebagus eh, sebelum 2 tahun sebelumnya ya seperti itu untuk BJTM ya. Ya mudah-mudahan kasusnya cepat selesai dan eh, newsnya sudah lewat ya sehingga sahamnya naik lagi ya untuk BJTM, BJPR. Kurang lebih cukup sekian. Eh, Jangan lupa untuk nonton video yang lainnya. Nanti kalau saya sempat buat video lagi. Seperti biasanya saya doakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Tetap semangat.